Oke, risk based audit itu pada prinsipnya adalah satu proses audit ya yang mengaudit aspek-aspek yang berisiko aja dari satu unit kerja atau proses bisnis. Kita tahu bahwa dalam satu unit kerja itu ada banyak sekali ya satu proses bisnis, ada kegiatan pinjaman, simpanan, support dan lain sebagainya. Nah, proses risk based audit itu Anda nggak perlu ngaudit semua dalam satu cabang. Anda kan punya keterbatasan, ya, keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan jumlah auditor. Nah, kalau Anda harus audit itu semua, itu berapa lama resources yang Anda butuhkan untuk audit itu. Nah, risk based audit adalah untuk mengefisienkan juga proses bisnis itu. Nah, dari sedemikian banyak kegiatan proses bisnis, Anda harus mengaudit yang bagian mana? Harusnya yang diaudit adalah yang beresiko. Yang nggak beresiko, you nggak perlu audit. Ngapain you keluar biaya untuk sesuatu yang nggak ada resikonya? Ngapain keluar tenaga audit? Ngapain menghabiskan waktu untuk mengaudit area yang nggak ada resikonya? Jadi audit hanya untuk area-area yang berisiko, ya, dari semikian banyak itu. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan auditor? Nah, jadi auditor sebelum mengaudit itu harus memetakan dulu mana area atau proses bisnis di unit kerja itu yang mengandung risiko. Bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi pada waktu proses perencanaan audit, dia harus memetakan area yang mengandung risiko berdasarkan data historis, berdasarkan data tersedia kuantitatif. Ketiga, berdasarkan informasi-informasi lainnya. Bisa informasi dari unit kerja, informasi dari pihak lain yang berhubungan dengan unit kerja itu. Ya, dari situ kita bisa melihat dan auditor harusnya bisa melihat area mana dari proses bisnis itu yang mengandung resiko sehingga layak untuk diaudit dan kita sediakan waktu untuk mengaudit. Ya. Jadi lebih kurang itulah pemahamannya dari risk based audit. Memang kadang-kadang pada waktu melakukan perencanaan ini nggak semua kita bisa membaca potensi resiko di unit kerja. Kita baru melihat resiko ada pada waktu udah datang ini ngaudit. Nah, pada saat itu kita mau lihat, oh, ada aktivitas yang pada waktu kita menyusun rencana audit itu nggak terlihat resikonya. Nah, dalam hal demikian, auditor juga harus memasukkan itu ke dalam ruang lingkup audit dia. Itu juga harus diaudit meski sebelumnya nggak direncanakan diaudit. Karena apa? Karena kegiatan itu punya potensi resiko. Itu prinsip risk based audit. Compliance audit itu adalah satu proses audit ya, yang menilai kesesuaian satu kegiatan bisnis atau proses operasional dengan standar dan prosedur, ya, standar prosedur yang berlaku. Jadi yang dilihat apakah kegiatan di dalam satu unit kerja, ya, atau satu unit operasional itu sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Jadi di dalam proses ini aspek risiko belum terlihat, ya, belum menjadi fokus dari proses. Yang penting adalah apakah dia sesuai dengan ketentuan atau kebijakan atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai itu diangkat menjadi temuan, ya. Di dalam proses risk based audit bukan kepatuhannya yang menjadi persoalan. Fokus pertama adalah apakah di dalam kegiatan bisnis itu ada risiko. Ya. Kalau memang kegiatan itu ada risiko, meski sudah sesuai dengan standar dan operasional, itu harusnya menjadi ruang lingkup audit, harus diaudit juga. Ya, jadi tidak sekedar apakah sudah sesuai dengan standar dan operasional. Ya. Meskipun dia tidak sesuai standar operasional, kalau risikonya tidak ada atau risikonya rendah, itu seharusnya tidak perlu menjadi ruang lingkup audit. Ya. Jadi ada perbedaan yang cukup jelas antara dua prinsip audit ini. Kalau yang satu adalah mengaudit kepatuhannya kepada prosedur, kalau yang risk based audit adalah mengaudit area yang dipandang memiliki resiko, khususnya yang resiko tinggi. Ya, jadi fokusnya ke resiko, yang satu kepatuhan. Jadi berbeda, ya. Sebagai contoh, ya, kalau di cabang itu, ya, di cabang itu kan banyak sekali kegiatan bisnis. Misalnya kegiatan bisnis di pinjaman, di simpanan, fee based income, kemudian ada support juga. Ya, support ini juga sangat banyak, ya, ada di logistik, ada di SDM dan lain sebagainya. Nah, dari sedemikian banyak proses ini,
Pertanyaannya adalah itu mana yang harus kita audit dari sedemikian banyak aktivitas itu. Nah, itulah yang di dalam konsep risk based audit kita nggak boleh mengaudit semua. Ya, mengaudit semua kegiatan ini karena apa? Yaitu tadi karena disampaikan karena keterbatasan resources kita. Auditornya terbatas, waktunya terbatas, anggarannya pun terbatas. Karena itu kita hanya mengaudit area yang mengandung risiko. Itulah konsep implementasi dari risk based audit. Nah, di dalam compliance audit ini harus mengaudit area yang dianggap patuh atau tidak patuh terhadap standar dan prosedur, tidak menilai aspek risikonya. Ya. Jadi dalam konsep ini tentu dia akan cenderung mengaudit lebih banyak area dan menghabiskan resources yang lebih besar. Oke, kita ambil contoh misalnya pada waktu kita mengaudit pinjaman ya. Pinjaman itu waktu kita audit kan kita sudah melihat data-data pinjaman ya. Mana data-data terutama misalnya yang non-performingnya tinggi. Oke, ketika mengaudit satu rekening pinjaman misalnya, ya kan? Ada sebetulnya persyaratan-persyaratan pinjaman yang memiliki resiko tinggi kalau tidak dipenuhi, tapi resikonya bisa dikatakan rendah atau tidak ada sama sekali kalau persyaratan itu tidak dipenuhi. Kita ambil contoh misalnya perizinan. Ya, perizinan misalnya. Apakah ada persyaratan perizinan yang harus dipenuhi? Ya, karena kalau tidak dipenuhi punya potensi risiko usaha itu misalnya ditutup. Tapi ada sebetulnya persyaratan perizinan yang mungkin kalau nggak dipenuhi juga nggak menjadi masalah. Ya, jadi hal-hal seperti ini sebetulnya nggak perlu menjadi satu suatu temuan audit ya atau prasyarat dokumen yang lain, katakanlah KTP. Ya, KTP ada di dalam beberapa temuan misalnya kadaluarsa. Ini memang kadaluarsanya KTP tentu punya risiko. Tetapi dari data historis sebetulnya apakah kadaluarsanya KTP ini berpotensi menciptakan risiko, ya kan? Kalau dinilai berdasarkan historis datanya sebetulnya rendah, masa sebetulnya kadaluarsanya KTP itu nggak perlu diangkat menjadi satu temuan audit, ya karena risikonya rendah menciptakan macetnya pinjaman itu. Itu contohnya di dalam kasus pinjaman. Oke, sebetulnya gini, pengendalian risiko itu kan dibagi dalam 3 line ya. Ada yang first line, ada second line, third line. Nah, first line-nya itu operational. Sedangkan jajaran operasional, unit kerja operasional, second line itu adalah jajaran manajemen risiko. Nah, third line itu jajaran audit. Ya. Oke, nah ini semua line ini adalah dalam konsep pengendalian risiko. Nah, kalau first line itu harusnya pengendalian risiko itu dilakukan simultan, bersamaan dengan berjalannya proses bisnis. Sehingga pengendalian risikonya pun bisa dilakukan langsung. Nah, kalau third line itu kan terakhir. Cenderungnya kalau sudah dilakukan audit itu risiko itu sudah terjadi sehingga sulit untuk dilakukan pengendaliannya, ya kan? Nah, risk based audit itu adalah bagian dari konsep pengendalian risiko tadi. Nah, jadi proses audit itu dilakukan dengan fokus kepada area yang mengandung risiko. Jadi dalam konsep pengendalian risiko ini ya seharusnya yang paling bertanggung jawab dan berperan di dalam efektivitas pengendalian risiko itu adalah first line, ya bukan third line, ya. Jadi jangan kita keliru melihat akhirnya jajaran audit yang harus paling bertanggung jawab terhadap satu risiko atau mengandalkan jajaran audit di dalam proses mitigasi risiko. Yang first line dan second line saya pikir harus dikedepankan perannya di dalam pengendalian risiko. Kira gitu.